rumah Jokowi di Solo, dan itu tentu membuat ketakutan Jokowi. Dan besok di Solo itu insya Allah besar-besaran mama, ini baru mama ya, yang mau akan mengepung rumah Jokowi tanah, karena tanah ini adalah tanah yang diperuntukkan negara untuk memberikan fasilitas dia. Luasnya 12 hektar. Jadi kan tidak pantas orang yang sedang dituntut rakyat kok mau dibeliin hadiah buat rumah istana ini. Ini Indonesia ini harus diselamatkan. Akan ada aksi pengepungan rumah Jokowi di Solo, dan itu ini lakon apa lagi sebenarnya? Ini cerita apa lagi? Kemarin sebelum tanggal 20 rame tuh bapak-bapak udah tua tuh teriak-teriak. Ya Allah, kebukti enggak? Udah teriak-teriak sejagat dunia maya, sejagat dunia kali. Ya. Tangkap, adili, gantung. Sampai yang muda-muda juga pada ikut. Bukannya ya Allah, yang muda-muda bukannya udahlah, ingetin udah tua gitu loh. Malah ikut-ikutan. Ya. Tangkap, gantung, adili, tangkap, gantung, adili. Terbukti juga enggak. Sampai hari ini apa ngomong doang. Lah ini lagi teriak-teriak, ngepung. Ya. Apapun bentuknya itu mantan presiden yang masih ada pengawalan yang diberikan oleh negara. Ya. Mantan presiden RI yang ke-7 itu juga nggak tinggal sendiri di Solo. Ada tetangga, ada saudara, ada kolega, ada kerabat. Ini teriak mau ngepung. Ini gimana sih konsepnya? Mestinya yang tua-tua ini memberikan panutan, seakan-akan ini semau-maunya. Ya. Negara kita ini negara hukum loh. Aturannya harus ya kita tahu gitu loh. Karena negara hukum. Jangan sedikit-sedikit teriak, ngepung, gantung. Kayak nggak punya hukum negara ini. Ya. Kok saya lama-lama nggak simpatik banget ya. Ngeliat orang tua seperti ini nggak simpatik. Jujur nggak simpatik saya. Bukannya sebagai panutan. Ya. Mencontohkan yang baik kepada kami yang muda-muda ini. Ini mendalam sekali kayaknya sakit hatinya. Sampai sudah purna bakti pun masih aja. Ya. Sampai sudah purna bakti masih aja. Sekecewa itu, Pak. Sedalam itu kecewamu, Pak. Ya Allah, ingat umur lah. Ingat umur, Pak, ya. Malu sama yang muda-muda. Ya. Mestinya yang lebih tua itu ngajari kami yang muda-muda ini. Aduh, nggak ngerti saya. Negara ini seakan-akan bisa semau-maunya begitu. Main tangkap lah, main adili lah, main gantung lah, mau ngepung lah. Untung bukan orang tua saya nih. Ampun dah. Ya Allah, ya Rabb. Menurut saya ada yang salah nih dengan sistem demokrasi kita, guys ya. Yang terlalu memberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, akhirnya jadi pada kebablasan semua. Kalau semisalnya pemerintah mengekang atau melakukan tindakan tegas, nanti dikatakan pemerintah otoriter, pemerintah kejam, pemerintah membungkam hak suara masyarakat. Tetapi kalau dibiarkan, ya, malah semakin menjadi-jadi. Seperti ini. Ancam mau kepung rumah Pak Jokowi, ya. Lalu kemudian Amin Rais mau seret Pak Jokowi ke penjara. Ibu Tarwiyah mau gantungkan Pak Jokowi. Niko Silalahi mau gulingkan Pak Prabowo. Ya. Jadi saya melihat kondisi akhir-akhir ini, guys, ya. Banyak sekali orang dengan bebas berteriak ingin gantung, ingin adili, ingin seret, ingin hukum mati. Terlalu mengerikan. Ya, menurut saya perlu dibenahi kebebasan berpendapat ini agar tidak kebablasan. Silakan untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik untuk hal-hal yang memajukan bangsa dan negara kita.
tetapi bukan kebebasan berpendapat yang dimana itu menghina, merendahkan, mengancam, mencaci maki seenak jidat, ya. Kasihan kepala negara kita dikatakan bajingan, tolol, ya. Sekarang tidak punya lagi harga diri, tidak punya lagi marwahnya, guys, ya. Ya, karena kita terlalu tolerir dengan orang-orang yang seperti ini atas nama kebebasan berpendapat, kebebasan dalam berdemokrasi, ya. Akhirnya pada kebablasan. Jadi makin lama kalau nggak ada tindakan, guys, ya, orang akan menganggap bahwa ancaman untuk presiden itu hal yang biasa, ya. Berkata kasar kepada kepala negara itu hal yang biasa. Mencaci maki kepala negara itu hal yang biasa, ya. Jadi hal-hal seperti itu akan dianggap oleh masyarakat Indonesia bahwa itu tidak akan tersentuh hukum. Karena apa? Karena ya adanya pembiaran, ya. Jadi menurut saya kebebasan yang seperti ini sangat-sangat liberal sekali dan itu tidak sehat, ya. Tidak sehat, apalagi kita ini adalah orang Indonesia, guys, ya. Orang Nusantara yang memiliki adat, budaya, tata krama, sopan santun, ya. Tetapi kalau rakyatnya dibiarkan seperti ini terus-menerus, ya apa jadinya, ya. Jadi menurut saya perlu ada tindakan tegas, ya, karena kita melihat ini semakin hari semakin kurang ajar, ya, orang-orang terhadap kepala negara, terhadap mantan presiden, ya, terutama Pak Jokowi. Oke, guys, kita saksikan dulu komentar-komentar dari netizen berikut ini. Sebenarnya hukum gantung masih berlaku. Sampah masyarakat. Siapa yang mau dihukum gantung? Gak ada masyarakat yang ingin menggantung Bapak Jokowi. Hanya sebagian kecil aja yang tidak suka Bapak Jokowi, termasuk kalian-kalian. Dengar ya, tidak ada ceritanya Bapak Jokowi mau diadili atau dihukum gantung. Memang kalian itu siapa? Kalian itu juga sampah masyarakat PKI. Apa kalian mau mengobrak-abrik kenyamanan dan kerukunan di NKRI ini? Kalian itu partai umat yang tidak bermanfaat di NKRI ini. Selalu membuat kisruh. Dengan trik dan trik kalian yang selalu mempropagandakan rakyat. Dengar, rakyat sekarang itu pemikirannya tidak kulot seperti kalian-kalian. Saya udah keram mendengar Anda. Saya adalah rakyat. Saya masyarakat Indonesia. Saya masih warga negara Indonesia. Tidak setuju dengan apa yang kalian perbuat. Dengerin itu. Tidak setuju apa yang kalian perbuat, ya. Ini baru mama ya yang mau maksudnya akan mengepung rumah Jokowi. Cuk, tancuk. Asuh, jalan lah. Wancing kayak karo. Kamu tuh nggak usah koar-koar. Buktikan, ngono loh, nggak usah koar-koar, nggak usah. Buktikan. Kuatannya dari dulu mulai periode pertama pengen menggulingkan sampai purna tugas jolo rentos. Cocot mulu mek kuar-kuar tok. Sumbar-sumbar tok kuar. Gerombolanmu mek pirang ekor. Gerombolan kamu lho pirang ekor, cuk. Dancuk asu jalan gemblok nggih. Buktikan. Gerombolanmu pirang ekor pengen maju ke Pak Jokowi, pengen midanakan Pak Jokowi. Omonganmu lo sampah, sampah, cuk, sampah. Tidak akan menjadi macan Asia, tapi menjadi kucing garong. Betul. Oleh karena itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan negara demokrasi loh, jadi bebas berpendapat, bebas menyuarakan hati nurani. Nah, pendapat gue, hati nurani gue menanggapi demo 411. Yang pertama, norak. Yang kedua, kampungan. Yang ketiga, nggak berbobot. Keempat, nggak berkualitas. Yang kelima, kagak ada keren-kerennya. Yang keenam, ketujuh, dan seterusnya silakan lo pada tambahin dah. Bebas dong. Oke,
Itu aja dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, orang yang benar-benar membenci Pak Jokowi itu ya, paling itu cuma 5% lah, paling tinggi 10%. Itu orang-orang yang benar-benar organisasinya dibubarkan. Kayak FPI, HTI, dan keran-keran bisnisnya ditutup. Kayak para koruptor dan mafia-mafia itu ya, Petrol apalagi itu. Mereka itulah. Semuanya logikanya. Rakyat Indonesia itu menyukai Pak Jokowi itu. 90% rakyat Indonesia pasti menyukai Pak Jokowi itu. Senang. Karena apa? Kerjanya terbukti. Modal kerja, etos kerjanya itu bagus. Hasilnya ada, kelihatan, terasa bagi rakyat Indonesia. Yang miskin-miskin, yang susah-susah hidup itu paling kadun-kadun golongan Habib-Habib Yaman palsu itulah. Muhibin-muhibinnya itu. Itulah yang paling susah-susah itu. Kalau rakyat Indonesia itu pelosok-pelosok tuh dari desa-desa tuh udah agak lumayan hidupnya terangkat. Rata-rata mereka punya motor, punya kendaraan itu. Udah kayak dulu, mana-mana jalan kaki. Sekarang udah kendaraan udah ada rata-rata di kampung-kampung tuh. Kalau kalian jadi budaknya Habib Yaman itu yang ngaku-ngaku keturunan Rasul palsu itu, ya susah lah hidup kalian. Kalian diperolotin terus, dimintain duit terus. Kalian nggak boleh kaya, kalian nggak boleh pinter. Wajar kalau kalian itu miskin dan goblok, ya kan? Logika dipakai. Salam waras saja, Bul. Ya emang lucu guys ya kalau kita perhatikan saat demo 411 kemarin, itu yang datang atau titik kumpulnya itu kita lihat orang-orang hanya segelintir saja. Tidak seperti yang dulu-dulu waktu 212, reuni 212. Wah, itu saya akui banyak sekali manusianya. Tetapi sekarang ya benar-benar seperti hanya 1 atau 2 RT saja ya. Jadi 1-2 RT ini lalu kemudian kalian berdemo mengatasnamakan rakyat Indonesia, itu namanya mimpi. Tidur terlalu miring. Tidak ada bandingannya dengan ratusan juta rakyat Indonesia yang sangat banyak ini, yang mencintai kedamaian, mencintai keamanan, mencintai persatuan. Dan kita semua mayoritas rakyat Indonesia itu menghargai, menghormati apa yang sudah menjadi pilihan bagi mayoritas masyarakat Indonesia. Dan juga untuk Pak Jokowi ya, banyak sekali rakyat Indonesia yang sangat menghormati, menghargai beliau. Ini terbukti ketika beliau pulang, banyak sekali yang menyambut kedatangan beliau. Lalu kemudian ketika dia sudah purna tugas guys ya, dia ke masjid, ke warung, ke mall, atau ke tempat-tempat umum lainnya, banyak sekali warga yang mengelilingi, mendekati beliau. Artinya ya masih banyak ya mayoritas masyarakat Indonesia yang mencintai, menghargai, menghormati Pak Jokowi. Jadi untuk kalian yang teriak-teriak mau menggantungkan, mau seret Pak Jokowi ke penjara, adili dan sebagainya, kalian harus perhatikan faktor ini juga ya. Jangan asal mengatasnamakan rakyat Indonesia ya. Kalian hanya mengatasnamakan ego, kepentingan kalian saja, atau orang-orang yang memang mendanai kalian. Komitmen untuk seret Jokowi ke penjara agar bisa diadili. Kalau kita lihat casingnya, pakaiannya, ulama, kiai, ustadz, muslim. Tapi kalau kita lihat akhlak budi pekertinya, seperti umatnya Abu Jahal, Abu Lahab, yang suka fitnah, suka hasud, suka mencela, padahal dirinya sendiri justru yang tercela. Ini beragama tapi tidak paham dengan agama. Maka orang yang seperti ini parasit, sangat bahaya dalam kehidupan. Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang dimana kemarin tanggal 4 November ada gerakan aksi akan menghujat Jokowi, mantan presiden kita yang baik itu. Mereka mengerahkan massa tapi yang datang hanya puluhan orang. Dan ini menunjukkan bahwa
rakyat Indonesia masih banyak yang menginginkan kita bersatu, yang menginginkan menatap masa depan. Jangan terprovokasi, ya. Ternyata demo di Jakarta di Patung Kuda tidak banyak dihadiri orang, itu menunjukkan bahwa rakyat Indonesia sudah tahu bahwa mereka adalah provokator-provokator yang ingin memecah belah bangsa kita. Termasuk salah satu, tolong cabut pasal 28 tentang pemberian alat kontrasepsi kepada para pelajar, para pemuda. Itu apa maksudnya? Itu menghancurkan moral. Itu tindakan yang sangat tidak manusiawi. Bapak mau nggak? Lepas tangan mendidik pemuda. Jadi supaya nggak mau mendidik, maka dikasih itu. Nggak apa-apa, gitu. Tidak memikirkan akibatnya bagaimana. Rakyat Indonesia dibodohkan dengan narkoba, dengan alat-alat kontrasepsi yang gratis, dengan pola pendidikan alat Nadiem Makarim. Agama dijauhkan, pendidikan agama dijauhkan. Itu sebenarnya yang dasar moral adalah di agama. Kenapa pelajaran agama dihapuskan? Itu apa namanya? Apakah itu ajaran komunis? Komunis tidak beragama. Apakah mungkin dengan cara begitu makanya kita dipilihkan cawapresnya menjadi yang sekarang itu apa itu? Kami tidak rela, tidak punya apa-apa. Kami tidak rela. Ibu rela? Oh, tidak rela. Kami tidak rela Fufu Fafa dijadikan wapres karena kapasitasnya, aduh, tidak punya kapasitas, nggak ada sama sekali ya Bu ya. Mentalnya juga banyak anak bangsa Indonesia yang cerdas, yang baik, yang beragama. Ya Allah, ya Tuhan, apakah buta bangsa Indonesia memilih seorang wakil presiden seperti itu? Ya Allah, ya Tuhanku, tolong. Kita sepakat menolak Fufu Fafa Gibran yang 99,9% menurut ahli telematika itu adalah dia. Betul. Dia tidak pantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami nangis. Sekali lagi, tolong Pak Prabowo yang terhormat, kami cinta Bapak, kami tahu Bapak TNI ya. TNI itu pasti rasa kebangsaannya tinggi. Tolong Pak, selamatkan pribumi. Bapak lahir dari kandung Ibu Pertiwi. Tolong Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinator para kampus, silakan berkumpul bersama saya ke depan. Siapa yang mau lagi? Oke, jadi gini, satu lagi closing statement, satu lagi, sebentar. Begini, aku juga mau melihat ketimpangan antara petugas ya. Petugas sekarang ini banyak sekali banner-banner yang bicara tentang terima kasih kepada Pak Jokowi. Ini selama beberapa presiden ya, tidak pernah ada ucapan terima kasih. Ya karena itu memang seharusnya dilakukan oleh presiden. Jadi kita nggak perlu kan. Nah sekarang kenapa harus ada? Nah kalau memang ada, jadi oposisi pun kita juga berhak dong kalau kita kita juga akan memasang juga poster-poster dosa-dosa Jokowi dan tidak boleh dilarang. Itu aja ya. Oke, ada yang menambahkan? Ini closing statement. Oke. Untuk menunjukkan kehebatannya ya. Konon kabarnya nih Mbak Benuk, para menteri-menteri itu juga distimulan untuk menunjukkan keberhasilan daripada kepemimpinan dia. Dan ini sebenarnya kalau mau diterawang lebih jauh merupakan hal yang sangat memalukan. Karena kalau dia hebat dia tidak membutuhkan bala bantuan ya kan. Tapi memang begitulah dia dalam majalah Tempo. Iya betul sekali ya, bocor alus dan segala macam. Saya kira begitu. Ya oke, kita closing ya. Oke, para pemirsa yang melihat ARM hadir hari ini, closing statement adalah kita semua sepakat untuk menolak Gibran menjadi wakil presiden. Jangan lupa tanggal 18. Musnahkan Fufu Fafa. Jangan lupa tanggal 18 kita berkumpul, turun bersama. Demikian dari Aliansi Rakyat Menggugat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu mah nggak gabung ke sini. Anak-anak muda gimana? Foto. Ini Waduh, emak-emak siapa ini ya? Oke, tadi ada ibu-ibu ya yang dia
mempersoalkan ketika Pak Jokowi udah purna tugas, itu kan banyak tuh banner-banner ya, spanduk baliho yang menuliskan terima kasih kepada Pak Jokowi. Ya, jadi ibu ini marah guys ya. Menurut dia itu tidak pantas ya, karena presiden sebelum-sebelumnya tidak pernah seperti itu. Itulah Bu ya, jika pemimpin itu dicintai oleh mayoritas masyarakat Indonesia, rakyat akan dengan sendirinya, mereka tanpa perlu disuruh, mereka akan berterima kasih dengan sendirinya ya. Entah itu lewat kata-kata secara langsung, lewat postingan di media sosial, lewat video-video yang dibuat, ataupun lewat banner-banner yang mereka tulis. Itu semua sebagai bentuk ucapan syukur terima kasih kepada Pak Jokowi yang selama 10 tahun sudah membangun infrastruktur, sudah memajukan bangsa dan negara kita ya. Jangan merasa bahwa itu sudah wajib dilakukan oleh presiden, tidak perlu diucapkan terima kasih ya. Nah, presiden-presiden sebelumnya jarang mendapatkan ucapan terima kasih dari rakyat ya, karena rakyat merasa bahwa tidak banyak hal yang mereka perbuat bagi kemajuan bangsa dan negara. Lain halnya dengan Pak Jokowi, dan itu yang mesti ibu-ibu ini pahami ya. Dan untuk ibu-ibu ya, jauhilah sifat benci, amarah, dengki yang ada di dalam hati kalian ya. Lama-lama wajah kalian malah makin mengerikan. Kalau kalian dengki terus seperti ini, kalian nggak cantik lagi ya, yang ada wajahnya makin seram. Meskipun wajahnya ditaburi banyak make up ya, tetap aja kelihatan seram ya, karena aura kalian sudah aura-aura iblis. Coba lihat Pak Amin Rais ya, auranya itu aura iblis. Dia kemarin orang malah menjauhi ya saat pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dia sendirian, duduk sendirian, berdiri sendirian, nggak ada yang menemani dia. Karena apa? Karena orang ya melihat aura yang ada dalam diri Rais ini, auranya aura iblis ya, aura monster. Jadi kalau ibu-ibu ini, kalau kalian dengki terus ya, awas nanti auranya jadi aura iblis ya. Kecantikan kalian akan memudar, kalian akan terlihat lebih tua daripada umur kalian ya. Oleh karena itu, bebaskanlah hati kalian, perasaan kalian dari segala macam sifat iri, dengki, dan kebusukan-kebusukan lainnya. Oke guys, saya kira itu saja ya. Tetap semangat untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Menurut saya omongan-omongan ini hanyalah sebatas omongan-omongan sampah yang tidak berguna ya. Prabowo Gibran akan terus menjalani roda pemerintahan, dan Pak Jokowi ya, itu masih sangat berpengaruh, masih dicintai oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Ingat, kepuasan approval rating kepada Pak Jokowi itu sangat tinggi sekali ya. Jadi kalian yang hanya segelintir, hanya seekor, 2 ekor, lebih baik Anda diam ya. Diam itu adalah emas. Oke guys, saya kira itu saja, sampai jumpa lagi.